Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya Mega Manga. Di video kali ini kita akan kembali melakukan manga haul. Kali ini untuk yang bulan Januari ya. Ya ini agak terlambat karena saya baru pulang dari luar kota. Jadi baru bisa sempat bikin videonya. Ya nggak perlu berlama-lama, kita langsung mulai aja ya supaya menghemat waktu. Oke, komik paling pertama adalah yaitu ini dia, Haikyuu Volume 24. Ini saya belum baca sama sekali dari volume satunya. Nungguin banyak lah. Kalau bisa kau tahan sih, saya mau nungguin sampai tamat dulu. Walaupun gak tau makan waktu berapa lama tuh. Lalu selanjutnya ada Kung Fu Boy Volume 26. Ini salah satu yang paling populer di Indonesia ya, komiknya. Saya juga suka sih, dan kebetulan saya punya semua seriesnya Kung Fu Boy, dari Kung Fu Boy yang paling pertama, terus New Kung Fu Boy, terus yang ini Kung Fu Boy Legend, karena saya memang suka yang bertarung-bertarung ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu komik yang populer kembali karena live actionnya, Alice in Borderland. Ini saya beli langsung sampai tamat, 1 sampai 18. Udah sebungkus supaya agak awet ya. Saya belum baca sama sekali ini. Menungguin dulu karena masih banyak yang lagi saya baca. Ya kita simpan sebagai to be read aja dulu. Selanjutnya saya nggak tahu ini spin off atau lanjutannya atau apa, yang jelas sama ininya dan judulnya mirip, yaitu Alice in Borderland. Ini 1 sampai 8 tamat. Saya juga belum baca, makanya saya nggak tahu jalan ceritanya. Kata orang sih ini tokoh utamanya beda, cuman mungkin yang sama konsepnya ya atau temanya. Tahu lah, nanti saya baca sendiri. Selanjutnya salah satunya komik lokal yang bulan ini saya beli, yaitu Jaga Bumi Volume 4. Ini belum saya buka. Saya udah baca sampai volume 3 sih, dan lumayan suka sama artnya, gambarnya keren-keren juga, ceritanya juga, dan dari covernya sih kayaknya seru nih. Judulnya Iblis. Oke lah, kita lanjut. Selanjutnya mulai dari sini komik-komik rilisan book paper ya, karena kebetulan bulan Januari ini banyak banget komik rilisan book paper yang terbit ya, menghabiskan dana juga. Paling pertama itu ini Boruto Volume 8. Kayaknya kalau dari Jepang ketinggalan 4 atau 5 volume ya. Ini udah Naruto bertarung sama siapa lagi namanya, Delta kalau nggak salah. Oke, lanjut. Selanjutnya Kaguya sama Love is War Volume 3. Ini saya baru baca volume satunya aja. Volume 2 dan 3 belum, karena mau simpen-simpen dulu supaya banyak langsung bacanya. Saya emang suka gitu sih. Suka simpen-simpen volume, kalau udah banyak baru saya baca supaya enak gitu. Langsung banyak, gak kepotong-potong ceritanya. Selanjutnya Black Clover Volume 14. Ini juga saya belum baca sama sekali dari volume satunya. Udah baca dulu, cuman udah lupa ceritanya. Masih ingat sih dikit-dikit, cuman yang kayak detail-detailnya udah lupa. Tapi saya tahu kalau ini adik kakak kalau nggak salah. Ini yang wakil ketua apa gitu, lupa nama grupnya, lupa. Sedangkan ini satu tim sama Asta, satu grup ya. Intinya itulah. Mudah-mudahan cepat terbit ya, supaya langsung banyak-banyak saya baca. Lalu selanjutnya ada Tokyo Glory Volume 13. Ini 3 volume lagi tamat. Jadi saya mendingan tunggu sampai tamat baru saya baca. Terakhir yang saya baca itu volume 10 kalau nggak salah. Jadi nanti bisa baca langsung 6 volume. Atau kalau perlu saya ulang dari pertama lagi supaya ceritanya apa ya,
kembali mengingat-ingat juga cerita yang sebelumnya, karena biasa kalau baca komik ongoing itu kekurangannya kita lupa ya tentang volume sebelumnya itu ceritanya gimana. Jadi saya kadang baca ulang lagi dari pertama supaya bisa tahu sampai mana ceritanya. Jadi ya kita tunggu saja. Mungkin tahun ini atau tahun depan bakal tamat. Oh iya, yang 4 komik tadi ini walaupun book paper tapi ukurannya tetap sama sama komik reguler ya. Karena mereka ini kalau nggak salah komik book paper generasi pertama. Kecuali Kaguya Sama sih. Saya nggak tahu Kaguya Sama kenapa dikasih format yang segitu ya. Kalau ini memang kalau nggak salah book paper paling pertama Indonesia. Back cover dan Boruto juga book paper pertamanya Alex kalau nggak salah. Cuman kurang puas ya kalau ukurannya sama kayak regular. Mending yang lebih besar kayak sekarang ini. Oke lah, kita lanjut. Selanjutnya book paper yang lumayan gede ya, yang kayak sekarang ukurannya. Pertama, A Man and His Cat. Ini ceritanya lumayan ringan dan menghibur ya. Apalagi untuk pecinta kucing. Nanti saya mau coba bikin video tentang membahas komik-komik rilisan terbaru Alex atau MNC yang volume 1 ya, yang baru saya baca. Ya, kalau bisa sempat sih saya bakal bikin untuk video selanjutnya. Semoga saya sempat. Oke, selanjutnya Mob Psycho volume 3. Ini juga saya belum baca. Saya baru baca sampai volume 2-nya. Sepertinya ceritanya semakin serius ya. Atau enggak. Oke, lanjut. Selanjutnya Dragon Ball Super volume 11. Ini saya nggak buka dulu karena saya udah tahu ceritanya sih. Ini tentang Moro. Saya udah baca di Manga Plus atau di Shonen Jump app. Dan nggak terlalu suka sama artnya, jadi ya skip lah art ini. Saya tetap beli sih, cuman malas baca kedua kalinya. Tungguin aja sampai artnya Moro selesai baru saya baca kembali. Selanjutnya Eden Zero volume 6. Ini saya belum baca sama sekali volume 6, volume 1 sampai sekarangnya. Tungguin aja sampai banyak dulu. Kebetulan Hiromashima merupakan salah satu mangaka yang paling saya suka gambarnya ya. Kita kasih sensor sinar dewa. Oke, lanjut. Selanjutnya Fairy Tail 100 Years Quest volume 3. Ini saya belum baca. Mungkin cuma sekedar spin-off dari Fairy Tail ya. Cuman saya koleksi ini karena book paper sih. Murni. Karena gambarnya juga bukan gambar asli dari Hiromashima. Yang gambar ini Atsuo Ueda. Kalau penggemar Hiromashima pasti tahu sih. Kalau gambarnya ada sedikit bedanya sama Hiromashima walaupun mirip. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu The Quintessential Quintuplets volume 8. Ini udah mau tamat ya. Tamatnya kalau nggak salah di volume 16 lagi. 14. Jadi tinggal 6 volume lagi. Saya terakhir baca itu kalau nggak salah volume 5 deh. Jadi ketinggalan 3 volume. Ya semakin banyak semakin bagus sih. Ya kalau bisa saya mau nungguin sampai tamat dulu. Karena ini lumayan cepat sih terbitnya. 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi tahun ini kayaknya kalau cepet sih bisa tamat kalau tahu. Atau enggak mungkin awal tahun depan ya. Sekitar bulan-bulan awal. Ya semoga saya cepat sih. Nah, selanjutnya Demon Slayer volume 4. Ini kalau main cepat, kabarnya bulan Maret nanti atau bulan April volume 5 nya keluar. Ya saya suka sih kalau cepat. Dan ini merupakan salah satu komik dengan kualitas yang paling bagus ya di Indonesia. Bukan yang paling bagus sih, salah satu. Sepertinya sudah mengatasi kesalahan yang di volume sebelumnya, yang covernya. Kita lanjut, selanjutnya Spy Family atau Spy X Family volume 2. Ini masih menjadi favorit saya juga. Dan
tetap ada halaman berwarnanya walaupun cuma selembar. Kalau dari segi cerita tetap menyenangkan. Semoga cepat sih terbitnya. Saya udah nahan-nahan banget gak baca di Shonen Jump Up Plus karena mau baca fisiknya aja. Tapi kalau lama mungkin saya bakal beralih ke Shonen Jump app untuk baca lanjutannya. Soalnya bikin gak sabar mau baca. Oke, selanjutnya ini komik yang paling hype awal tahun ini ya, Jujutsu Kaisen volume 1. Ini gambarnya tajam banget, udah bagus banget. Suka banget saya kalau gambarnya, kualitas gambar komik Indonesia kayak gini ya. Jadi nggak iri sama terbitan impor, karena gambarnya udah bagus dan kertasnya juga udah bagus. Bahkan covernya, tulisannya kata orang jauh lebih bagus daripada versi Inggris. Pokoknya mantep lah. Dan ceritanya emang seru sih, makanya orang banyak suka. Selain karena baru-baru ini animenya keluar sih, itu sebagai apa ya, penunjang juga, makanya manganya tiba-tiba boom gitu. Tapi ceritanya emang bagus kok. Oke, kita lanjut. Ini salah satu komik yang paling cepat terbit juga, Detektif Conan Premium volume 5. Ini ngebut banget. Bulan depan Februari udah muncul volume 6 nya. Tapi entah kenapa gara-gara itu tetap banyak typonya, karena terburu-buru mungkin. Ya, kita hanya bisa berharap supaya selanjutnya nggak gitu lagi. Tapi ya sudahlah. Selanjutnya Another volume 1. Ini saya belum buka, saya nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi kata orang bagus dan cuma 4 volume, jadi saya nggak bakal baca sampai volume terakhirnya terbit ya. Saya mau baca sampai habis sekaligus. Katanya sih ada novelnya juga, cuman saya bukan pembaca novel, jadi skip, tungguin manganya aja. Selanjutnya Bakemonogatari volume 5. Ini saya belum baca dari volume 4, belum pertama. Dan kayaknya covernya ini cover pertama yang gambarnya laki-laki ya. Volume 1 sampai 4 gambarnya cewek semua. Bahkan volume 4 gitu kalau nggak salah yang seksi banget gambarnya. Walaupun disensor dikit sih. Gambarnya sih keren. Nggak kalah sih cetakannya kalau dari versi luar. Paling kekurangannya dari versi sensornya aja. Kalau kata orang yang udah beli versi luarnya, katanya versi Indonya banyak yang disensor ya. Tapi ya wajar sih. Selanjutnya Illustrated volume 7. Nah, ini 2 volume lagi tamat. Sudah nggak sabar buat baca. Begitu tamat langsung baca. Sebenarnya tamatnya di volume 8 sih katanya, cuman volume 9 itu kayak apa ya, cerita tambahannya gitu. Jadi mending saya tungguin sampai volume 9 aja. Yang pasti kayaknya tahun ini bakal tamat. Pasti sih, kalau nggak tahun ini kebangetan. Oke, dan komik Indonesia terakhir yaitu Face of the North Star volume 4. Ini saya baru baca volume 1, 2, 3, 4 nya belum. Ini kalau dari cover salah satu yang paling bagus ya. Covernya ini Face of the North Star. Kalau dari segi cerita sejauh ini oke-oke saja sih. Nggak wow tapi nggak jelek juga. Ya mengikuti zamannya. Ini kan komik lama ya. Komik 80-an atau 90-an gitu. Tetap seru sih saya ikutin. Apalagi kertasnya dan kualitasnya kan bagus. Oke. Itu dia buat komik Indonesia. Selanjutnya saya ambil dulu komik impornya. Oke. Pertama komik Jepang dulu ya. Itu Databook One Piece Green dan Blue Deep. Ini saya udah cari lama banget. Akhirnya nemu juga. Walaupun bekas. Udah agak kuning ya.
Akhirnya dengan ini lengkap deh databook saya yang versi Jepang yang One Piece. Red, blue, yellow, green, dan blue deep. Sekarang saya nyari sisanya yaitu One Piece White yang animation book gitu. Waktu itu nyari tapi keduluan sama orang, aduh. Sama One Piece Rainbow juga nggak salah judulnya. Ini tebel banget ya, jauh yang sama dari yang versi Indonesia. Tapi bersyukur sih dia terbit di Indonesia, soalnya yang versi Inggris aja nggak ada. Ya, oke, lanjut. Dan komik haul terakhir itu yang bulan ini Januari adalah Bleach versi Viz Media. Volume berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nggak ada volume 1 sama volume 9-nya. Terpaksa harus nyari lagi deh. Ini kebetulan dapat murah di Tokped. Harganya kira-kira 1/4 dari harga aslinya lah. Walaupun bekas sih. Dan kayaknya ini cetakan pertama karena entah kenapa ini jauh lebih pendek daripada yang cetakan-cetakan terakhir sekarang. Dan harganya juga jauh lebih murah daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang itu harganya $10, tapi ini harganya cuma 7,95 atau $8 lah. Beda $2 ya. Saya nggak tahu kapan berubahnya gitu. Yang jelas dengan ini koleksi Bleach saya yang Viz Media bertambah. Saya rencananya mau lengkapin sampai volume 48 dulu sih. Karena itu yang saya suka, dan yang selebihnya sampai tamat itu mau beli yang box set aja kalau sanggup nanti. Mudah-mudahan bisa sih. Dan oke, saya tutup dulu ini. Ya, oke. Itu dia manga haul saya pada bulan Januari. Sepertinya manga pada bulan Januari ini didominasi sama komik-komik book paper ya. Dari sini sampai sini semua komik book paper Indonesia. Yang komik koran cuma 2 ini yang baru. Ini koran semua sih juga, yang Alice. Ini Alice juga komik koran semua, cuman kan ini terbitan lama. Yang terbitan baru di sini semua, dan cuma 2 ini yang komik koran. Saya pribadi sih suka karena saya memang lebih suka komik Indonesia yang kualitasnya tebal gitu ya. Jadi fine-fine aja. Yang nggak fine mungkin dompet saya. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton, dan tunggu saja konten-konten saya selanjutnya. Saya mungkin bakal bikin video tentang komik-komik baru ya, yang volume 1 kayak Man in Skate, Jujutsu Kaisen. Kalau ini saya belum baca. Dan yang lain lagi. Mungkin habis video manga haul Februari lah saya bikin. Karena udah mau habis juga Februari. Karena saya bikin ini pas Februari ya, baru pulang. Jadi ya, tunggu saja. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Bye bye.